Selamat pagi adik-adik sekalian. Saatnya kembali kita harus beribadah. Setelah 1 minggu kita berpisah dan kita melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Saatnya kita sekarang mulai ibadah ini untuk mengucap syukur pada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Sekarang kami ingin beribadah bersama teman-teman kami. Tuhan tolong supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, ayo kita sekarang teriakan dulu satu kata Hosana, ya keras ya. Hosana, Hosana. Allah kita baik, sungguh baik. Ayo kita nyanyikan lagi lagunya Hosana. Allah itu baik bagiku. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, luar biasa, begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan kedahsyatan kasih-Nya, dengan kekuatan segala apa yang dilakukan untuk menolong kita. Tuhan Yesus benar-benar besar, dahsyat, kuat, perkasa, dan luar biasa. Adik-adik, ayo kita nyanyikan bersama Allahku besar. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
Sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan telinga kita, hati kita, konsentrasi penuh ya. Kita nyanyikan lagu ini, lalu kita masuk dalam doa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman, berkati, urapi kami semua, urapi kakak yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang banget nih Kak Riki hari ini bisa ketemu lagi adik-adik. Walaupun secara virtual atau lewat tayangan YouTube ini, tetapi kiranya firman Tuhan akan selalu menguatkan hati kita semua. Yuk adik-adik, sebelum Kak Riki bercerita, Kak Riki mau supaya adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik, dengan teliti. Kenapa? Karena Kak Riki mau cerita soal kebutuhan dan keinginan. Wah, ini ada bedanya nih adik-adik antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang memang kita perlu di dalam kehidupan kita. Contohnya, setiap hari kita butuh makan. Setiap hari kita juga butuh istirahat. Setiap hari kita juga butuh untuk belajar, menambah ilmu kita. Kita juga butuh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi keinginan itu tidak harus sekarang dipenuhi. Contohnya, adik-adik ingin punya mainan. Kemarin masih ada mainan yang lama. Adik-adik ingin punya baju baru. Kemarin masih ada baju kita yang masih bisa kita pakai. Hari ini Tuhan Yesus hadir untuk para muridnya menjawab kebutuhan kehidupan mereka. Dan karena itu adik-adik, Tuhan Yesus adalah sosok yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kita. Maka itu kita harus selalu berserah sama Tuhan. Nah, gimana sih caranya? Yuk sebelumnya kita dengarkan dulu cerita tentang para murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah laut. Adik-adik pernah pergi ke laut? Laut itu begitu luas, airnya begitu banyak, dan mereka naik perahu untuk pergi menjala ikan. Tahu ya adik-adik bedanya pancingan dan jala. Nah, ini ada bedanya nih. Kalau pancingan itu biasanya menggunakan sebatang tongkat pancing, lalu juga di ujungnya dikasih benang, lalu diberi umpan. Kalau pakai pancingan, ikan yang tertangkap satu demi satu. Jadi satu pancingan biasanya menangkap satu ekor ikan. Tapi kalau menjala ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memang pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu fungsi jala. Jala terbuat dari tali atau benang yang dirangkai berlubang-lubang supaya ikannya bisa terjaring di situ dan mereka bisa mengangkut ke perahu lalu dibawa ke darat untuk dimakan atau juga dijual. Nah, adik-adik, pekerjaan para murid adalah menjadi seorang nelayan. Mereka biasa untuk pergi ke tengah laut atau ke tengah danau untuk menangkap ikan. Tapi hari itu adik-adik, ternyata Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang tinggal di Galilea, anak-anaknya Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Jadi mereka rame-rame pergi ke tengah laut, lalu mereka
mau menangkap ikan. Simon Petrus yang ngomong pertama kali, "Saya mau pergi menangkap ikan." Lalu mereka pergi, mereka naik perahu, tetapi sepanjang malam itu adik-adik mereka sudah menebarkan jala. Kalau jala berarti mereka akan dapat ikan yang banyak, tapi hari itu mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Kok bisa ya? Seorang yang memang biasanya pergi untuk melaut, menjadi seorang nelayan yang pekerjaannya menangkap ikan, ternyata hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka butuh untuk menangkap ikan. Lalu ketika matahari mulai terbit, Yesus muncul di pinggir pantai. Tetapi waktu itu murid-murid itu nggak tahu kalau itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kalian punya ikan?" Jawab para murid, "Tidak." Lalu Yesus berkata, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu." Lalu mereka di tengah laut, yang satu malam tadi tidak dapat apa-apa, begitu mereka menaruh jala mereka, dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka dapat ikan dengan jumlah yang banyak sekali. Jumlahnya itu sangat banyak, sehingga mereka kesulitan untuk menarik jala mereka ke dalam perahu. Karena ikannya nih saking banyaknya, 153 ekor ikan. Dan meskipun jumlahnya banyak, ternyata jalannya juga tidak sobek. Itu berarti mereka dapat ikan yang begitu banyak. Setelah satu malam tadi mereka nggak dapat ikan sama sekali, sekarang mereka dapat ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Yesus mengajak mereka untuk sama-sama makan. Dan ketika Yesus membagikan roti dan ikan itu, maka mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan. Mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan yang menjadi penyelamat mereka. Nah, adik-adik, kisah tadi sebetulnya mengajarkan kita tentang suatu hal yang sangat penting. Kisah tadi adik-adik juga bisa baca yang di rumah, yang buka Alkitab, kita bisa buka dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kisah tentang para murid yang berjumpa dengan Yesus ketika mereka sedang berusaha untuk menangkap ikan. Nah, adik-adik, Yesus ternyata mengubah apa yang sedang dialami oleh para murid. Mereka yang tadinya tidak dapat ikan satu ekor pun, sekarang mereka dapat ikan yang jumlahnya sangat banyak. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Ia bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Kasih dari Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Yesus sayang sama kita, Yesus mencintai kita, maka Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pekerjaan para murid itu adalah jadi nelayan. Kalau mereka nggak dapat ikan, berarti mereka nggak bisa makan. Kalau mereka nggak bisa makan, mereka juga nggak bisa bekerja. Padahal mereka sudah pergi melaut, pasti capek adik-adik, tapi nggak ada hasilnya. Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau memberikan ikan yang banyak sekali untuk para murid. Para murid waktu itu adik-adik, mereka putus asa, mereka hilang harapan, mereka sedih karena gak dapat apa yang mereka butuhkan. Tetapi Yesus hadir untuk memberi harapan. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh para muridnya, maka itu Yesus memberikan ikan yang jumlahnya banyak tadi. Apa yang terjadi kepada para murid waktu itu? Akhirnya adik-adik, mereka justru semakin percaya. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan.
karena Yesus memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Yesus menyediakan apa yang sedang mereka butuhkan. Dan adik-adik, Yesus melakukan itu bukan hanya kepada para murid, tetapi kepada kita semua sekarang ini, kepada adik-adik juga. Yesus sedang menyediakan segala sesuatu yang adik-adik butuhkan, yang kita semua butuhkan. Adik-adik sekarang sedang butuh apa? Mari kita lihat sama-sama. Di tengah kehidupan kita butuh nih. Sekarang ini masa pandemi, kita harus jaga kesehatan kita. Kita butuh apa? Kita butuh kesehatan. Kita berdoa pada Tuhan, kita minta supaya Tuhan selalu berikan kita kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan selalu beri pada kita kesehatan dan kekuatan. Kalau lagi sakit, kita juga berdoa pada Tuhan. Tuhan, kasih saya kesehatan supaya saya bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Saya bisa belajar dengan baik, saya bisa juga mengasihi orang tua, saya bisa bermain juga, punya waktu untuk bermain dan seterusnya. Karena kita butuh, maka kita berbicara kepada Tuhan lewat doa. Kita butuh apa lagi adik-adik? Kita butuh supaya di dalam sekolah kita bisa belajar dengan baik. Kita butuh nilai yang baik. Gimana caranya? Selain kita berdoa, kita juga harus belajar dengan baik supaya kita semakin hari semakin pandai, semakin pintar. Kita belajar dengan fokus, konsentrasi. Walaupun secara online kita benar-benar bisa belajar dengan baik. Pikiran untuk main nanti dulu, yang penting kita bisa belajar. Kalau kita bisa belajar dengan baik, pasti nanti kita punya waktu untuk bermain. Tapi kalau kita sulit belajar, yang pikiran kita hanya main terus, itu bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita supaya kita bisa fokus dalam belajar. Apalagi adik-adik kebutuhan kita? Kita butuh merasakan kasih sayang dari papa mama, dari kakak atau adik kita. Gimana caranya? Tiap hari adik-adik juga bisa bilang sama papa, mama, sama kakak, adik, papa, mama, aku sayang papa, mama. Kakak, aku sayang kakak. Adik, aku sayang adik. Supaya makin hari kita bisa merasakan cinta dari Tuhan ada untuk kita semua. Kalau adik-adik lagi susah, adik-adik lagi sedih, ada Tuhan Yesus, juga ada papa, mama, kakak, adik yang juga siap menghibur kita semua. Tuhan itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Tuhan Yesus selalu akan menolong kita. Sekarang kita akan belajar untuk selalu minta sama Tuhan, ya. Kita minta apa yang kita butuhkan. Kita percaya pada Tuhan, bukan percaya pada apa yang kita minta. Kita percaya sama Tuhan bahwa Dia selalu tolong kita dengan caranya Tuhan. Dia akan kasih kita tepat pada waktunya. Waktu murid-murid lagi butuh ikan, Yesus kasih tepat pada waktunya. Waktu kita sekarang, Tuhan saya lagi butuh kekuatan, saya lagi sedih, Tuhan akan kasih adik-adik sukacita. Tuhan akan kasih adik-adik kesempatan untuk belajar dengan baik, fokus belajar dengan baik. Tuhan akan kasih nilai yang baik kalau adik-adik juga belajar dengan baik. Tuhan juga akan selalu kasih kekuatan buat kita jalani kehidupan kita tiap hari. Sungguh-sungguh semakin percaya sama Tuhan. Jadi kita harus percaya pada Tuhan bahwa kasih-Nya menyediakan yang kita butuhkan. Kita belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan kita selalu menyerahkan semua yang kita alami di dalam kehendak-Nya Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mengingat ayat hafalan kita dari Filipi pasal 4 ayat 19. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, setiap hari jangan pernah lupa untuk juga selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga, lakukan semuanya dengan sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyediakan yang kami butuhkan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami selalu dapat menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau semakin rajin untuk meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan beri kami yang baik di dalam kehidupan kami. Jaga kehidupan kami semua juga ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik, kami bisa mendapat nilai yang baik, kami juga bisa terus sayang sama papa, mama, kakak, adik, dan juga kami selalu sayang pada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adikku, sekarang saatnya kita persiapkan persembahan kita di Tuhan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan pada papa mama, masukkan dalam amplop, lalu bisa diantar ke gereja, atau bisa dengan scan barcode seperti yang tertera di layar, dan kita akan memberikan satu persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mengerjakan aktivitas yang sudah disiapkan oleh kakak kita. Petunjuknya ada di layar, dan jangan khawatir, nanti akan di-share juga di WA, melalui WA di rumah. Tanyakan ke mama papa untuk siapkan alat-alatnya. Kita kerjakan sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Sekarang saatnya kita ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei. Seperti yang tertera di layar, kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami beribadah hari ini. Sertai kami, lindungi kami semua, berkati, dan kami rindu minggu depan kembali berkumpul bersama untuk memulai ibadah yang baru lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.